Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Pemirsa Sampit TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini kembali dapat berkumpul dan bersilaturahim, bertatap muka walaupun hanya melalui media televisi dalam acara tausiah atau ceramah agama di Mutiara Hati yang disiarkan secara langsung di stasiun dari studio Sampit TV Sampit Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini, ya, tausiah agama secara live ini bermanfaat, ya, bagi diri saya maupun mungkin bagi saudara-saudari sekalian. Mudah-mudahan menambah keimanan, keislaman, dan menambah wawasan, keilmuan kita, dapat mencerahkan kita semua. Mudah-mudahan, ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Sampit TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, saudaraku, ikhwah fillah di mana saja berada, semoga semua saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, tentunya bisa beraktivitas seperti biasa, ya. Bagi pedagang bisa menjajakan dagangannya, bagi para ASN bisa bekerja di kantor-kantornya, bagi karyawan-karyawati bisa bekerja di perusahaan-perusahaannya, dan bagi petani bisa membajak sawahnya, menanam, ya, menanam sayur mayur, ya, dan bagi aparat TNI Polri dapat melaksanakan tugasnya menjaga NKRI ini dari segala gangguan, ya, menjaga ketertiban dan kerukunan di antara kita. Dan juga bagi para ulama, para kiai, para ustadz, para tuan guru, para habaib, guru-guru agama, tentunya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, terhindar dari segala penyakit, terutama
virus yang saat ini mewabah corona, mudah-mudahan segera hilang dari buminya Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga para guru-guru ya, para kiai, para ustadz tadi ya, semoga dapat berdakwah ya dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam keterbatasan seperti ini ya, yang serba dibatasi karena memang pandemi corona ini belum berakhir ya. Tetap semangat dan juga tetap prokes kepada saudaraku, sahabatku di mana saja berada. Pemirsa Sampit TV, Jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, tema pada sore hari ini ya, menerima takdir Allah sebagai bentuk keimanan. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, Al-Fakir ya, Saripudin kembali hadir di tengah-tengah saudara-saudari sekalian yang pada kesempatan sore hari ini ya menyampaikan sebuah tema, berusaha untuk mengupas tema kita yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu menerima takdir Allah sebagai bentuk keimanan. Pemirsa Jamaah Mutiara Hati, iman atau percaya ya, iman itu kan percaya ya, arti iman itu percaya, mengikrarkan dengan lisan ya, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, serta mengamalkan ya dengan perbuatan, yaitu amal soleh diantaranya. Nah, iman ini ya kita tentu mengetahui dari dulu, dari dasar, dari sekolah dasar sampai sekarang diajarkan kepada kita tentang iman, pengertian iman, tentang rukun-rukun iman ya. Tentu kita masih ingat. Nah, mungkin kita ulang lagi nih. Iman kita itu, rukun iman kita itu ada berapa? Ini kan ada rukun Islam, ada rukun iman, ya kan? Kalau rukun Islam ada 5, ya kan? Mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, ya kan? Melaksanakan puasa, ya kan? Mengeluarkan zakat dan menunaikan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu. Nah, itu rukun Islam. Ada lagi pasangannya namanya rukun iman. Nah, rukun iman kita tahu ada 6 ya. Yang pertama al-imanu billah, ya kan, percaya kepada Allah Tuhan kita. Yang kedua wal imanu bi malaikatihi ya, dan yang kedua beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Nah, yang ketiga wal imanu bi kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Dan yang keempat wal imanu bi yaumil qiyamah. Nah, jadi kita beriman kepada hari kiamat, ya kan? Nah, dan juga beriman kepada para rasul-rasul, ya kan, dan juga beriman kepada takdir. Nah, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman kembali berapa tadi? Mohon maaf nih, kita ulang lagi nih kalau salah kata mohon dimaafkan. Jadi yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada takdir. Takdir ini adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruk yang menimpa kita, kita harus percayai, imani, ya kan? Percayai bahwa semua yang datang menimpa kita itu baik ataupun buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu pada hakikatnya ya, kita harus percaya itu. Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada yang bisa bergerak tanpa kehendak Allah. Nah, di dunia ini tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat ya, kecuali itu semua kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentu dalam ilmu tauhid bahwa Allah itu mempunyai sifat ya. Kita sering belajar mungkin tahu sifat 20 ya. Misalnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, di situ ada kodrat dan iradat. Nah, kodrat itu kekuasaan Allah.
power Allah. Di dunia ini ya ada yang berkuasa katanya. Oh itu penguasa, tapi pada hakikatnya Allah yang punya kuasa. Nah, misalnya dia mampu, dia kuat, itu pada hakikatnya yang mampu dan kuat itu Allah. Oh dia itu punya kehendak ini. Pada hakikatnya yang punya kehendak itu Allah. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini karena kodrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan dan kehendak serta keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya berkeinginan, Allah belum mentakdirkannya untuk terjadi, ya tidak terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki segala sesuatu perkara, cukup dia berkata jadi, kun fayakun, maka terjadi semuanya. Pemirsa Sampai TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Nah tentu iman kita ini bukan hanya sekedar hafalan ya, tapi harus sebagai amalan ya, bukan hanya sekedar hafalan, tapi kita realisasikan dalam perbuatan kita sehari-hari ya. Ketika kita tahu bahwa takdir Allah itu bisa menimpa manusia baik ataupun buruk, maka ya kita harus terima dengan lapang dada ya. Nah itu salah satu orang yang beriman. Nah, jadi dikatakan beriman ya, dia menerima takdir Allah baik dan buruk. Tapi kalau Allah takdirkan dia itu yang baik-baiknya saja dia terima, ketika ditakdirkan Allah yang buruk dia tidak terima, dia memprotes, dia melawan, bahkan mungkin mengambil jalan pintas, putus asa, bunuh diri. Ini namanya tidak beriman secara amalan ya, secara perbuatan. Itu mungkin hanya beriman secara takrir aja ya, ikrar aja. Nah, ikrar bil lisan aja. Harusnya kan dengan tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati dan juga diikuti dengan amaliyah kita. Nah, jadi mengamalkan dengan anggota tubuh kita ya, panca indera kita dan lain sebagainya, baik zahir maupun batin, kita harus melaksanakan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan amal soleh ya. Pemirsa Sampai TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Jadi pengertian iman tadi percaya ya, pengertian iman percaya. Terus rukun-rukun iman ada berapa ya, tentunya sudah kita jabarkan, ada 6 tadi ya, cuman pada sore hari ini fokus kepada rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, percaya takdir dari Allah baik ataupun buruk menimpa kita manusia. Nah, kita harus terima. Jadi jangan sampai ketika urusan takdir baik aja kita terima, dapat hadiah yang membuat kita bahagia, dapat hadiah mobil misalnya, dapat hadiah motor misalnya, dapat hadiah HP misalnya, dapat hadiah motor, kendaraan, televisi dan lain sebagainya. Kita dapat cincin misalnya, hadiah baju pakaian yang bagus, hadiah-hadiah itu mungkin hadiah berupa dana, berupa uang dan lain sebagainya, kita bahagia. Itu betul, kita percaya bahwa itu datang dari Allah, rezeki itu datang daripada Allah ya kan, semua titipan itu datang daripada Allah, tapi suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika kita dititipi, diberikan sesuatu yang tidak baik oleh Allah, kadang-kala kita tidak terima. Nah, ini namanya tidak betul iman kita. Nah, makanya iman kita itu ya menerima baik ataupun buruk yang menimpa kita. Jangan urusan yang baik-baik saja kita terima. Bahagia, senang, ini datang dari Allah. Tapi ketika yang buruk-buruk, dia marah, dia jengkel, dia tidak terima, dia tidak sabar, dia protes, dia demo, mengambil jalan yang pintas ya kan, bunuh diri misalnya, usahanya bangkrut. Ditakdirkan Allah bangkrut usahanya, lalu dia putus asa, minum baygon, minum cairan baygon, mati dia. Jangankan kita ya, tikus saja minum baygon mati, apalagi kita juga sama pada makhluk hidup juga biasanya ikut mati karena racun ya kan. Nah, jadi jamaah sekalian,
ketika usaha bangkrut, oh ini Allah lagi mentakdirkan kita lagi cooling down, lagi istirahat, ya kan? Itu hikmah-hikmahnya tuh. Nanti kita bahas hikmah-hikmah musibah menimpa kita berupa keburukan itu. Nah, jadi ketika misalnya mungkin saat ini orang pemerintah lagi mengatur jabatan-jabatan para ASN, ya kan? Dilantik jadi pejabat menempati posisi tinggi, sedang, rendah dan sebagainya. Nah, ini ada yang menerima dengan lapang dada, ada yang tidak menerima, protes, demo, wah ini tidak adil, wah ini dan sebagainya. Kalau kita memang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir datang baik dan buruk itu datang dari Allah, maka apapun yang menimpa kita, apapun yang dititipi dengan kita tidak akan mempermasalahkannya. Kita akan terima, kita akan sabar, kita akan ikhlas, kita akan tetap ikhtiar. Seperti itu sikap orang yang beriman. Nah, jadi jangan malah kita ketika tidak dilantik menjadi pejabat A, tidak jadi harapan kita naik pangkat dan sebagainya, protes kita. Padahal boleh jadi di situ ada hikmah yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita misalnya mungkin naik jabatan terlalu tinggi, pangkat terlalu tinggi, bisa jadi kita tidak mampu mengemban amanah. Nanti malah merugikan diri kita dan keluarga kita dan masa depan kita. Jadi ambil hikmah ya, ambil hikmah daripada segala takdir Allah berupa mungkin yang tidak menyenangkan ya, musibah atau mungkin sesuatu takdir yang tidak kita harapkan ya. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, pemirsa Sampi TV di mana saja berada ya. Kita harus menerima takdir Allah, mengimani datang kepada kita itu baik ataupun buruk, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian iman dan rukun-rukun iman serta bagaimana realisasinya dalam penerapan iman tadi dalam setiap perbuatan ataupun sesuatu yang menimpa kita baik ataupun buruk. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan kupas lagi lebih panjang lebar setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pandemi kok berani sekolah? Iya dong, pandemi tidak menghalangi anak-anak untuk tetap belajar dan bermain. Karena TK Tunas Rimba 2, guru-gurunya kreatif, inovatif, dan siap berkunjung ke rumah sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua siswa. Untuk datang langsung ke sekolah, tatap muka, atau guru yang datang ke rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus corona. Tunas Rimba 2 yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 6, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuka pendaftaran untuk pengambilan dan penyerahan formulir serta berkas setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Barat. Bisa telepon atau WA ke nomor 082199637436 atas nama Linda, atau ke nomor 082350018098 atas nama Ita, atau bisa juga menghubungi ke nomor 087812265577 atas nama Santi. Ayo cepat daftar bersama TK Tunas Rimba 2, berakhlak, semakin cerdas dan semakin pintar.
mendidik karakter anak dengan tulus dalam kebersamaan dan cinta. Tetap waspadai, titik lengah penularan virus COVID-19. Pas makan beimbai lawan keluarga dan kekawanan. Satu kendaraan beimbai atau kendaraan umum. Berkumpul lawan keluarga dan kekawanan. Rapat bersama. Pas lagi di antrian. Pas begawi dalam tim. Berfoto bersama. Pas di pusat perbelanjaan kayak di pasar, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Hajatan atau saruan atau resepsi. Pas dalam komunitas. Pas di rumah ibadah. Jangan kada ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, selalu basuh tangan, pakai sabun. Sudah berjuta orang terinfeksi dan meninggal karena virus. Seperti halnya korupsi, bisa menular dan merugikan ekonomi. Virus korupsi akan masuk menulari kita dengan segala cara. Saat kita lengah, tidak paham bahaya korupsi. Korupsi kadang begitu lekat dalam kehidupan kita. Mencegah virus lebih baik daripada mengobati. Sebelum tertular, pakai masker yang benar. Masker adalah pertahanan kita, karena virus bisa menular kepada siapa saja dari orang terdekat kita dan dari pihak yang tidak kita sangka. Masker adalah simbol perlawanan kita. Kita akan memenangkan perang lawan virus, asalkan kita saling menjaga dan bekerja sama. Mari kita cegah virus korupsi dengan membentengi diri dan saling peduli, karena peduli itu Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa Sampai TV Jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, kembali kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini tentang menerima takdir Allah sebagai bentuk keimanan. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa rukun iman, pengertian iman dan sebagainya. Sekarang ketika kita menerima takdir Allah berupa musibah, ya, kita harus dengan rela, ya kan, rela, ya, sabar, ya kan, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dalam sebuah sabda Nabi kita, ya, dalam sebuah hadis hasan dinyatakan yang artinya begini, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan. Nah, jadi semakin besarnya cobaan kita itu semakin besar juga kita dapat pahala sebenarnya. Nah, jadi sesungguhnya Allah itu jika mencintai satu kaum, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu, maka dia mendapat ridho Allah. Barang siapa yang murka, maka dia mendapat murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi ini memberikan pelajaran, ya, kepada kita hadis Nabi itu yang artinya tadi bahwa sesungguhnya besarnya cobaan yang diberikan Allah itu, kata Nabi, maka semakin besar juga nilai pahalanya yang kita dapatkan. Asal kita tadi dengan catatan rela menerimanya, sabar menerimanya.
Kalau kita menerimanya dengan cacian, dengan protes, dengan makian, kita tidak rela, kita tidak reda, kita tidak ridho dan rela, ya, maka ya Allah juga bisa murka kepada kita. Padahal kita tahu tadi, ketika Allah itu mencintai suatu kaum, ya, mencintai kaum itu, kata Nabi, maka Allah akan berikan cobaan kepadanya. Coba kita perhatikan, para nabi dan para rasul itu orang yang sangat dicintai Allah. Para nabi dan rasul itu sangat dicintai oleh Allah. Tetapi malah mereka ini yang semakin berat, bahkan makin berat cobaannya dari Allah. Nah, coba misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicoba dengan boikot di kota Mekah, tidak boleh ditegur. Bagaimana rasanya kita bertetangga tidak ketemu, tidak boleh ditegur sapa, tidak boleh dikasih sesuatu, biarkan kelaparan, diboikot, ya, istilahnya tuh tidak boleh memberikan makanan dan minuman, sehingga Nabi kelaparan. Bahkan Nabi tidak boleh berdakwah, bahkan Nabi tidak boleh mengajak umatnya untuk kebaikan. Nabi sendiri ketika berdoa di depan Ka'bah dililit dengan kain sehingga Nabi kita itu sesak napas. Nabi kita doa depan Ka'bah dilempar kotoran, tahi-tahi onta itu dilemparkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita direncanakan akan dibunuh, ya kan, akan dibunuh. Maka dari itu akhirnya Nabi diperintahkan Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Ini cobaan yang luar biasa buat Nabi kita. Apakah Nabi itu bukan orang baik? Orang baik, orang taat kepada Allah, kekasih Allah. Namanya saja tidak pernah lepas daripada nama Allah. Ketika ada Allah di situ, dia ada di situ. Coba perhatikan tulisan atau nama, ya, di masjid biasanya. Kalau di sebelah kanannya ada Allah, berarti sebelah kirinya itu ada Muhammad. Ternyata di Lauhul Mahfuz pun juga demikian. Ketika Nabi Adam, ya kan, melihat tulisan nama itu di Lauhul Mahfuz, ada nama Allah dan Muhammad bergandengan. Nah, ini luar biasa. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang mulia, kekasih Allah. Tetapi semakin dicintai dan dimuliakan oleh Allah, ternyata semakin diuji dengan musibah yang bertubi-tubi. Ya kan, ekonomi diboikot, usaha diganggu, umatnya dibunuhi, ditangkapi, disiksa, Nabi kita diganggu ibadahnya, akhirnya mau dibunuh. Ini bukan musibah yang luar biasa? Padahal Nabi kita orang soleh, orang baik, orang taat, kekasih Allah. Nabi Ibrahim orang baik, orang taat, beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti sesembahan orang tuanya, bikin patung disembah, tidak. Tapi juga mendapat ujian berat. Apa ujian beratnya? Ya, ditangkap, diikat, ditumpukan kayu bakar sehingga dibakar. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau itu dingin dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim selamat walaupun dibakar. Beliau tidak kepanasan. Nah, ini ujian berat. Nabi Nuh orang baik, orang soleh, tapi semakin diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Keluarga. Istri beliau dan anak beliau durhaka, tidak mau menerima dakwah Nabi, ingkar, ya, kufur, sehingga celaka anak istrinya. Nabi Ayub dicoba dengan penyakit gatal, gatal-gatal gitu di tubuhnya, yang ada basah-basahnya seperti itu, ada darah nanahnya seperti itu. Jadi Nabi Ayub pun dicoba, diuji oleh Allah yang luar biasa. Padahal Allah mencintai mereka, para nabi dan rasul. Nabi Isa diuji, ya kan, Nabi Musa diuji, diusir dari negerinya, dikejar mau dibunuh oleh tentara dan Firaun, tetapi Allah selamatkan. Apalagi Nabi Yusuf alaihissalam juga diuji oleh Allah Ta'ala, diceburkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, diselamatkan oleh kafilah yang berdagang, ya kan, difitnah lagi oleh seorang istri pejabat, masuk penjara lagi beliau, ayah beliau Yakub buta matanya. Jadi luar biasa.
Ujian kepada para nabi-nabi dan rasul itu luar biasa. Padahal Allah sangat mencintai. Nah, artinya hadis Nabi di sini, semakin Allah mencintai seseorang atau kaum itu, maka Allah akan mengujinya. Jadi jangan khawatir saudaraku, sahabatku semua. Ketika kita diuji oleh Allah, diberi musibah yang bertubi-tubi, ya kadangkala usaha bangkrut, keluarga hancur, ya kan, terjadi perceraian, anak menantu tidak akur, ya kan, tetangga yang tidak baik, belum dapat pekerjaan, ya, dapat sakit lagi, ya, berusaha tidak bisa, pokoknya down semuanya. Jangan khawatir, itu ujian yang diberikan Allah kepada orang yang beriman sebagai bentuk musibah kepada kita. Musibah yang dinamakan dengan ujian itu diberikan kepada orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang taat kepada Nabi dan Rasul, para aulia Allah, para orang-orang solehin, para kiai, para ustadz, tuan guru, syekh, habaib. Tidak sedikit mereka yang diuji dengan fisik, yaitu sakit. Ada yang sakit jantung, ya kan, ada yang sakit ginjal, ada yang cuci darah terus, ya, dan lain sebagainya. Ada yang diuji dengan ekonomi, para pendakwah itu kadang-kala kesulitan ekonomi, tidak punya usaha, tidak punya penghasilan. Apalagi di zaman pandemi seperti ini mungkin mereka terkendala, ya, tidak bisa bergerak dengan leluasa seperti biasa. Jadi kita penuh dengan ujian. Tetapi sekali lagi kata kuncinya kata Nabi tadi, Allah itu menguji orang yang dicintainya, ya, Allah itu mencintai seseorang itu maka akan diberikan ujian. Nah, ketika kita menerimanya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho, ya, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Ketika kita itu mendapat musibah tapi kita marah-marah, kita jengkel, terutama banjir saat ini. Wah, kita marah-marah. Dengan marah-marah apakah selesai masalah musibah banjir? Tentu tidak. Kita menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan para pengusaha, kita menyalahkan para sopir-sopir, ya, yang membawa alat berat, yang menyupir truk, yang bermuatan berat dan sebagainya. Kita salahkan warga yang membuang sampah, kita salahkan warga yang tidak peduli dengan lingkungan dan lain sebagainya. Kita salahkan para pejabat yang misalnya karena ini karena itu. Apakah dengan menyalahkan itu akan menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Maka dari itu mari kita terima, ya kan, kita terima dengan ikhlas, dengan sabar, ya. Karena musibah ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Musibah yang menimpa kita di dunia saat ini, ya, misalnya banjir, longsor, kemarin ada kebakaran di lapas, ya, 40 lebih narapidana yang sedang menjalani pembinaan, ya, di lembaga pemasyarakatan, ternyata terpanggang, meninggal semuanya, ya kan, karena konsleting listrik dan lain sebagainya. Ini semua ujian. Kapal laut ada yang tenggelam, kapal perahu ada yang tenggelam, ada yang selamat, ada yang masih hilang, ada yang sudah ditemukan meninggal dan lain sebagainya. Ada yang kebakaran, jalan putus, ya, mobil kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kita ini semua menjalani takdir Allah. Karena semua yang terjadi di bumi ini semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis, sudah ada catatannya. Nah, maka dari itu kita terima ini, kita ikhlas, kita sabar menerima ini, ya. Misalnya banjir tadi di daerah Kalimantan Tengah saat ini banjir, di daerah Kota Waringin Timur kebanjiran, daerah Kabupaten Katingan kebanjiran, Lamandau, Sukamara, Kota Waringin Barat dan lain-lain, ya, Barito Selatan, Barito Utara dan lain sebagainya. Semua saat ini mengalami musibah kebanjiran. Mari kita tidak menyalahkan, tetapi terus mencari solusi, berikhtiar. Itu sikap orang yang beriman. Jadi kita selain bersabar dengan musibah yang menimpa, kita juga berikhtiar. Ikhtiar, berusaha bagaimana menghadapi musibah ini. Karena musibah itu harus kita hadapi, kita jalani. Kita cari solusi jalan keluarnya bagaimana. Jadi bukan dengan caci maki, bukan dengan sumpah serapah, tapi mari kita cari jalan keluar yang terbaik. Misalnya bagi pengungsi hari ini yang tertimpa musibah, mengungsi ke tempat yang lebih aman, yang lebih tinggi. Insya Allah kita saling bantu-membantu. Terutama di Kalimantan Tengah kita membantu sembako, ya, Basnas Kotim, Basnas Kalteng.
relawan-relawan, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, mereka bahu-membahu mengumpulkan donasi-donasi, paket sembako dan lain sebagainya untuk terjun ke masyarakat yang mendapat musibah. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita. Jadi ikhtiar kita sebagai sesama umat manusia menyelamatkan nyawa mereka, menyelamatkan keselamatan mereka, kehidupan mereka, ya, sehingga mereka terselamatkan dari musibah ini, ya. Jadi ikhtiar kita harus selalu kita laksanakan, ya. Bersabar itu kunci utama kita, berdoa dan bertawakal selalu kita panjatkan. Agar apa? Agar nanti kita diberikan kelapangan. Karena sekali lagi tadi ingat, orang yang mendapat musibah kita terima dengan ikhlas, dengan lapang dada, sabar, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Sebesar ujiannya diberikan Allah, sebesar itu juga pahala yang kita dapatkan. Tapi kalau kita terima musibah dengan ya tadi caci maki, marah, atau putus asa, suudzon namanya dengan Allah. Kita tidak boleh suudzon, buruk sangka dengan Allah, tidak boleh buruk sangka dengan manusia. Oh, kenapa banjir? Kami kan sudah taat, kami tiap malam pengajian, kami tiap malam zikir, kami tiap malam majelis, kami tiap malam salawatan, kami tiap malam burdahan, kami tiap malam ratipan, kami tiap malam wiridan dan lain sebagainya. Kenapa kami ditimpa musibah ya Allah? Itu namanya buruk sangka. Padahal di balik musibah pasti ada hikmah terkandung di dalamnya. Karena Allah tidak akan menurunkan musibah kecuali di dalamnya itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya buat kita semuanya. Untuk lebih jelasnya ya nanti akan kita bahas lagi, kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghucu agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu. Dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana.
bahwa membakar lahan dan hutan itu tidak baik. Itu menjadi bencana kemanusiaan. Kita harus sama-sama menjaga alam kita supaya tetap lestari. Kita bangga Kalteng ini dinyatakan sebagai paru-paru dunia karena pasokan udara atau pasokan oksigen untuk ke seluruh dunia ini 35% itu dari Kalimantan. Nah, jangan sampai hal itu yang jadi kebanggaan kita itu jauh berkurang karena tiap tahun selalu semakin banyak jumlah penduduk. Oleh karena itu, kita sama-sama harus menjaga kebakaran hutan dan lahan ini. Degradasi hutan di Indonesia ini tiap tahun ini semakin meningkat. Adik-adik sebagai generasi penerus bangsa harus punya komitmen menjaga lahan dan hutan kita. Kalau nggak kita, siapa lagi coba? Kami sebagai aparat penegak hukum dalam bidang kehutanan sangat mendukung upaya penegakan hukum dalam bidang kebakaran hutan ini. Makanya kami menghimbau kepada adik-adik semua supaya ikut aktif mendukung pelestarian hutan kita Kalimantan ini. Ada tidak pertanyaan dari adik-adik? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi. Ya. Apakah ada sanksi buat orang yang membakar lahan atau hutan? Jelas ada sanksinya. Itu sanksinya berupa pidana kurungan atau denda. Kalau orang membakar, apalagi yang berada di sekitaran rumah tinggal kita, baik itu serasah ataupun potongan-potongan kayu, silahkan. Tapi dengan kondisi harus dijaga dan dalam volume yang kecil. Sebenarnya pihak wali kota sendiri atau pihak Pemkot sudah menyediakan tempat sampah. Kalau dengan alasan ya membakar semak-semak biasa di sekitaran rumah, lebih baik dia menimbun, dijadikan supaya jadi pupuk. Kalau sampah plastik mungkin di tempat pembuangan sampah. Kita pemerintah punya program buka lahan tanpa bakar. Banyak berapa ribu anak-anak kecil itu yang kena ISPA. Jelas rugi. Kuncinya itu aja, jelas rugi. Selamatkan bumi kita. Stop membakar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pemirsa Sampai TV, Jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, kembali kita lanjutkan di season yang terakhir ini. Saya akan mengulas kembali bahwasanya musibah yang Allah berikan kepada itu, yang diberikan Allah kepada kita itu memang sudah direncanakan oleh Allah. Ya, sudah direncanakan bahwa manusia itu nanti akan diberikan ujian seperti itu. Ya, misalnya kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 berapa itu 155 156 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bila mendapat musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pemirsa Sampai TV, Jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, Allah sengaja memberikan ujian kepada kita dengan macam-macam tadi. Ada ujian musibah itu berupa ketakutan. Ketakutan tuh macam-macam, ketakutan dari gangguan manusia, ketakutan dari gangguan alam, ketakutan usaha, ketakutan ekonomi, ketakutan secara fisik maupun perasaan. Itu memang musibah sebenarnya, ujian kepada kita diberikan Allah. Jadi ada perasaan ketakutan yang sangat berlebih-lebihan. Ketakutan dari apa? Minal ju, dari kelaparan.
Nah, seperti ini, ketika mendapat musibah banjir, mereka takut tidak kebagian sembako. Bagaimana makan kami, bagaimana ini dan sebagainya. Tentu tidak. Jangankan manusia yang bergerak ya, jangankan manusia yang masih hidup di dunia seperti ini, walaupun kebanjiran atau walaupun musibah. Ulat dalam batu aja ada rezekinya. Ulat dalam batu ada rezekinya. Nah, jadi ulat itu dalam batu, pas dibelah batunya ada ulat lagi makan. Nah itu. Jadi kita jangan takutlah sebenarnya. Walaupun Allah memang berikan ujian itu, ya, diberikan ujian atau musibah itu berupa ketakutan, ya, dari kelaparan, dari kekurangan harta. Takut kekurangan harta, takut bangkrut, takut usahanya hancur, takut nggak bisa beli itu, beli ini. Aku habis harta. Ini ketakutan-ketakutan sebenarnya yang diberikan Allah karena musibah. Ketakutan tidak punya buah-buahan, makanan dan minuman, pakaian, dan ketakutan dari kematian, ya kan? Sebenarnya bagi orang yang mendapat musibah seperti itu, ya, ketika mereka menerima musibah itu dan berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah berikan kabar gembira kepada mereka, orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang tulus menerima musibah ini, seraya terus berbaik sangka kepada Allah, berikhtiar berusaha menghadapi musibah. Bagaimana misalnya usahanya bangkrut, nah yaudah berusaha bagaimana usahanya bisa naik lagi. Aku nih diberi musibah sakit, bagaimana aku supaya sehat. Hari ini banjir, bagaimana supaya tidak banjir, dan apa-apa saja yang lainnya. Jadi sebenarnya kita berusaha dan berikhtiar. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan, ya kan, di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat berapa itu? Ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum melainkan mereka sendiri yang merubahnya. Nah, di sini ada ikhtiar, ada usaha kita. Kalau tidak kebanjiran ya bagaimana? Apa cuma berdoa, ya Allah jangan banjir. Berdoa iya, tapi ikhtiar jalan. Bagaimana supaya tidak banjir lagi di perkotaan? Jalan yang biasanya terendam air, di Sampit itu di kilometer 4 sebelah Islamic Center, Jalan Jenderal Sudirman arah Pangkalan Bun misalnya. Itu kenapa tiap kali penghujan banjir? Ikhtiarnya bagaimana? Udah ditinggikan badan jalannya, diuruk ya, di aspal kembali sehingga air tidak lagi menggenangi jalanan. Nah, itu kan ikhtiar namanya. Jadi kita ikhtiar, sabar tadi dengan mengucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya. Dan juga selalu berikhtiar, bertawakal dan bertaubat, jangan lupa. Kenapa? Karena musibah yang menimpa kita itu bisa jadi karena perbuatan kita sendiri. Dan itu Allah sudah nyatakan. Karena memang perbuatan kita musibah itu menimpa. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya kan? Alwizikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Nah, tuh Allah nyatakan tuh. Artinya apa? Telah nampak kerusakan di darat, di laut, ya kan? Di mana-mana saja berada. Itu semua karena ulah tangan manusia nih tangan keserakahan manusia yang membabat hutan, yang menebangi pohonnya sehingga longsor dan gundul, yang mengambil isi bumi, perut bumi, diambil batu baranya, tidak diseimbangkan, tidak direklamasi, pantai digerus, diambil pasirnya sehingga terjadi abrasi dan lain-lain sebagainya. Ini adalah karena ulah tangan manusia yang serakah. Nah, karena keserakahan manusia, nafsu yang luar biasa yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, maka akhirnya terjadilah bencana alam, bencana kemanusiaan, pertengkaran, kerusuhan. Itu juga karena nafsu manusia, karena perbuatan manusia yang mengadu domba, memfitnah, memprovokasi sehingga terjadilah pembunuhan dan perkelahian dan perpecahan di antara umat manusia. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak baik ya, yang berupa musibah, itu karena ulah tangan manusia. Lalu Allah berikan musibahnya. Nah, ini manusia merusak alam, didatangkanlah oleh Allah banjir, didatangkanlah oleh Allah longsor, didatangkanlah oleh Allah kecelakaan, kebakaran.
Nah itu apa kata Allah ba'dallazi amilu, supaya sebagian mereka itu merasakan akibat ulah mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah, bertaubat. Saudaraku, sahabatku, ikhwah fillah di mana saja berada, kita kembali ke jalan Allah, kembali melaksanakan segala syariat Allah. Kerjakanlah sesuatu yang membuat Allah dan Rasulnya ridho, tinggalkan berbagai macam maksiat. Semoga tausiah ceramah pada sore hari ini bermanfaat, membawa pencerahan bagi kita, bagi saya dan bagi saudara-saudaraku di mana saja berada. Salam hormat dan takzim dari saya Al-Fakir Sarifuddin dari Sampit, Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat ya dan doa kepada saudara-saudaraku semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada waktu dan kesempatan yang sama, di acara yang sama, di tempat yang sama. Doakan saya, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah dakwah, membangun masjid, membangun pondok pesantren, dan membina umat. Mohon doanya biar saya diberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan rezeki umur yang panjang sehingga bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mengucapkan terima kasih dan mohon maaf seandainya ada kesalahan, kehilapan, sengaja atau tidak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.